Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvina Cisreniar dengan NPM 23411202 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apa sih model matematika itu? Model matematika merupakan model representasi formal dari sistem atau fenomena dalam bentuk persamaan matematika. Model matematika juga digunakan untuk memahami, menganalisis, serta memprediksi perilaku sistem tersebut dengan menggunakan matematika. Proses pemodelan matematika ada dua, yaitu di dunia nyata dan di dunia matematika. Di dunia nyata disebut fenomena, sedangkan di dunia matematika ada tiga, yaitu observasi atau pengamatan, kedua model, yaitu analisis, dan ketiga prediksi. Sejarah model matematika dimulai dari Mesir kuno, yaitu pembangunan piramida, dilanjutkan dengan Yunani kuno, yaitu karya-karya seperti karya elemen Euclid, dan matematika Hindia kuno, yaitu perkembangan angka Hindu dan Arab. Manfaat model matematika itu sendiri ada tiga. Yang pertama, prediksi. Model matematika memungkinkan kita untuk membuat prediksi tentang hasil masa depan berdasarkan data dan hubungan matematika itu sendiri. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu model matematika adalah alat penting dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah inovasi teknologi, yaitu mendorong inovasi dalam teknologi seperti pengembangan algoritma cerdas dan teknologi medis. Berikut adalah jenis-jenis model matematika. Jenis-jenis model matematika ada 4, yaitu pertama, model empiris, kedua, model simulasi, ketiga, model deterministik, dan keempat, model stokastik. Yang pertama, model empiris matematika, yaitu jenis model matematika yang dibangun berdasarkan data empiris atau pengamatan langsung dari fenomena yang diamati. Berikut contoh soal model empiris, yaitu seorang peneliti ingin mengukur hubungan antara jumlah sinar matahari yang diterima oleh tanaman dalam jam dan pertumbuhan tinggi tanaman dalam sentimeter. Ia mengumpulkan data selama 10 hari dengan pengukuran setiap jam. Berikut adalah data yang diperoleh. Waktu per jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggi tanaman per sentimeter 5, 8, 12, 15, 18, 21, 25, 28, dan 32. Buatlah model empiris yang menggambarkan hubungan antara waktu dan pertumbuhan tinggi tanaman, serta tentukan persamaannya. Model empiris dalam kasus ini adalah regresi linier sederhana. Kita dapat menggunakan model regresi untuk menemukan persamaan garis terbaik yang menghubungkan waktu dengan pertumbuhan tinggi tanaman. Setelah menghitung M dan C, kita dapat menyusun persamaan regresi, yaitu Y sama dengan M dikali X ditambah C. Y sama dengan 3,06 dikali X ditambah 2,7. Jadi, model matematika empiris yang menggambarkan hubungan antara waktu dan pertumbuhan tinggi tanaman adalah tinggi tanaman 3,06 dikali waktu plus 2,7. Yang kedua, model simulasi. Model simulasi matematika adalah representasi matematis dari sistem yang digunakan untuk menstimulasi perilaku sistem dalam beberapa kondisi. Contoh penggunaannya termasuk simulasi operasi pabrik untuk meningkatkan efisiensi produksi. Contoh soal model simulasi yaitu sebuah perusahaan ingin memahami bagaimana fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi laba mereka selama 1 tahun. Mereka memiliki data historis harga bahan baku selama 5 tahun terakhir. Buatlah model simulasi untuk memprediksi laba perusahaan berdasarkan fluktuasi harga bahan baku. Model simulasi dalam kasus ini akan melibatkan penggunaan data historis harga bahan baku untuk menstimulasi berbagai skenario dan melihat bagaimana laba perusahaan akan berubah seiring waktu. Simulasi ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah.
Yang pertama, mengumpulkan data harga bahan baku selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, menganalisis data tersebut untuk memahami distribusi harga bahan baku dan fluktuasi yang mungkin terjadi. Yang ketiga, membangun model simulasi yang mengacu pada distribusi harga bahan baku dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi laba perusahaan. Dan yang terakhir adalah menjalankan simulasi sebanyak mungkin untuk mendapatkan hasil yang bervariasi. Simulasi ini akan menghasilkan berbagai skenario laba perusahaan berdasarkan fluktuasi harga bahan baku, dan perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan strategis. Yang ketiga, model deterministik, yaitu model deterministik adalah jenis model matematika yang mengasumsikan bahwa hasil dari suatu sistem atau proses dapat diprediksi secara pasti tanpa adanya ketidakpastian. Contoh soal model deterministik yaitu sebuah toko roti menjual 100 roti setiap hari dengan harga jual per roti sebesar $2. Biaya produksi setiap roti adalah $1. Berapa laba yang akan diperoleh toko roti dalam 30 hari? Model deterministik dalam kasus ini adalah perhitungan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Untuk menghitung laba yang akan diperoleh toko roti dalam 30 hari, kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu laba per roti sama dengan harga jual roti dikurangi biaya produksi per roti, yaitu $2 dikurangi $1 sama dengan $1. Setiap hari toko roti menjual 100 roti, jadi laba hariannya adalah laba per roti dikali jumlah roti yang dijual, sama dengan $1 dikali 100, yaitu $100. Untuk 30 hari, laba total akan menjadi laba harian dikali jumlah hari, yaitu $100 dikali 30 sama dengan $3.000. Jadi, laba yang akan diperoleh toko roti dalam 30 hari adalah $3.000. Yang terakhir adalah model stokastik. Model stokastik adalah jenis model matematika yang memperhitungkan ketidakpastian atau unsur kebetulan dalam sistem atau fenomena. Ini berarti bahwa hasil dari model ini tidak dapat diprediksi secara pasti, tetapi dijelaskan dengan distribusi probabilitas. Contoh soal model stokastik yaitu sebuah kasino memiliki mesin slot yang menghasilkan kombinasi simbol acak pada setiap putaran. Mesin ini memiliki 3 gulungan, dan pada setiap gulungan terdapat 10 simbol yang berbeda. Pemain harus mencocokkan 3 simbol yang sama untuk memenangkan jackpot. Jika peluang untuk mendaratkan 3 simbol yang sama pada satu putaran adalah 1/1000, berapa kali pemain harus memutar mesin rata-rata sebelum memenangkan jackpot? Dalam kasus ini, kita akan menggunakan model stokastik untuk memprediksi berapa kali pemain harus memutar mesin rata-rata sebelum memenangkan jackpot. Yang pertama, kita perlu menghitung probabilitas untuk memenangkan jackpot dalam satu putaran. Peluang untuk mendapatkan 3 simbol yang sama pada satu putaran adalah 1/1000 atau 0,001. Sekarang kita dapat menggunakan distribusi probabilitas geometrik untuk menghitung rata-rata jumlah putaran sebelum pemain memenangkan jackpot. Distribusi probabilitas geometrik digunakan untuk menghitung jumlah kejadian yang terjadi sebelum suatu kejadian yang sukses terjadi. Dalam hal ini, kejadian sukses adalah memenangkan jackpot. Rata-rata jumlah putaran sebelum memenangkan jackpot adalah N dapat dihitung dengan rumus berikut. N sama dengan 1/P, di mana N adalah rata-rata jumlah putaran, sedangkan P merupakan peluang untuk memenangkan jackpot dalam satu putaran. N sama dengan 1/0,001, maka N adalah 1000. Jadi, pemain rata-rata harus memutar mesin sebanyak 1000 kali sebelum memenangkan jackpot. Itu adalah hasil dari model stokastik yang digunakan untuk memprediksi beberapa kali pemain harus memutar mesin rata-rata sebelum berhasil. Kesimpulan video kali ini adalah model matematika merupakan representasi formal dari sistem atau fenomena.
dan memiliki manfaat dalam bidang prediksi, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan inovasi teknologi, serta mempelajari jenis-jenis model matematika dan penerapan pada soal.